Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Radhika Trivina Lubis dari kelas 3E akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, urutan kabel straight dan cross dan fungsi dari keduanya. Dalam jaringan, salah satu kabel yang menjadi favorit adalah twist pair model UTP. Nah, kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Ada 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Urutan warna pada kabel UTP yaitu ada putih orange, putih biru, putih hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, apa itu kabel straight? Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Nah, ini contoh penggunaan kabel straight, yaitu menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch dengan router jaringan. Nah, ini susunan kabel straight. Untuk susunan warna kabel, ujung yang satu dengan ujung lainnya itu sama. Itu seperti ini. Ada putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya, apa itu kabel cross? Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Nah, ini contoh penggunaan kabel cross, yaitu menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Bagaimana susunan kabel cross? Kabel cross memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya, yaitu ada ujung 1 dan ujung 2. Yang ujung 1 yaitu ada putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, ujung kabel yang kedua ada putih hijau, putih orange, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Yang pertama, kita sediakan 3 routernya. Oke. Kemudian 3 switch. Kemudian 6 PC. Kemudian kita hubungkan koneksi dengan copper straight antara PC dan switch-nya. Oke, PC 1. PC 2. On switch yang 1. Dihubungkan ke flash Ethernet-nya. Oke, selanjutnya dengan kabel copper straight juga kita hubungkan switch dengan routernya. Flash Ethernet juga. Oke. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara router dengan router 0 dengan router 1 menggunakan serial dengan serial 2. Nah, kemudian pakai serial 30 antara router 1 dan router 2. Oke, selanjutnya kita aktifkan dari config flash Ethernet on, serial 2-nya on, router 1 juga
config fast Ethernet no on, serial 3 on, serial 2 on. Ini juga router 2 fast Ethernet 0-nya on dan serial 3. Oke. Jika sudah warna hijau begini berarti sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan setting IP address-nya. Pertama router 0, pilih CLI, kemudian enter. Oke, dari CLI ini kita setting nama, misalkan namanya A, dengan hostname A, kemudian kita INT fast Ethernet yang 0/0 tadi, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian NT serial 2 CSE 20 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita exit dan setting IP DHCP pool dari router A. Router, enter, kemudian setting network 192.168.1.0 255.255.0. Kemudian default routernya default 192.168.1.1. Enter, exit, kemudian kita cek dari desktop IP configuration, ubah ke DHCP. Nah, di sini successful. PC1 nah, sudah successful. Kemudian kita coba router yang satu. Ini seperti tadi, host name, kita misalkan name di host name B, kemudian enter, INT FA0/0, IP address 192.168.1.255.255.5.0. Nah, kemudian untuk serial 2.0-nya IP address 92.168.2.2 255.255.0. Kemudian serial 30. Selanjutnya kita tunggu. IP address 192.168.4.1.255.
255.0. Kemudian exit buat IP DHCP full router B. Oke, network 192.168.3.0 255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.3.1. Enter. Kemudian kita cek PC2. Desktop IP configuration DHCP. Oke, successful. Kemudian PC3. IP configuration ubah ke DHCP. Oke, successful. Selanjutnya untuk router 2. Sama seperti tadi, kita misalkan namanya C. Hostname C. INT FA 0/0. IP address 192.168.5.1. 255.255.255.0. Oke, kemudian INT serial 30 IP address 192.168.4.2. 255.255.255.0. Kemudian exit IP DHCP full router C. Router C. Oke, kita setting networknya 192.168.5.0. 255.255.255.0. Kemudian kita bikin default routernya 192.168.5.1. Enter. Cancel. Cek PC4 desktop IP configuration. Oke, ubah ke DHCP. Sukses. PC5 ubah ke DHCP. Oke, sukses. Kita coba ngirim pesan dari PC0 ke PC1. Sukses. PC2 ke PC3. Sukses. PC4 ke PC5. Sukses. Kemudian kita akan set agar bisa mengirim pesan dari PC1 ke PC2 atau PC0 ke PC3. Nah, kita bikin, kita exit dulu, kemudian enter read. Work 192.168.1.0. Kemudian network dari router satunya
192.168.2.2. Enter. Dari router 1. Exit. Oke, kemudian kita buat router RIP. Kemudian network 192.168.3.0 untuk terhubung ke router 192.168.2.1. Kemudian network terhubung ke router C atau router 2. Network 192.168.4.2. Oke, cancel. Kemudian router 2 atau router C. Kita exit dulu. Kemudian router RIP. Router RIP. Kemudian network 192.168.5.0. Nah, kemudian ini untuk terhubung ke router B. Network 192.168.4.1. Enter. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Yang masih file. Kita tunggu proses dulu. Nah, sudah sukses. Dari PC 1 ke PC 3. Kita tunggu lagi. Biasanya menunggu waktu. Nah, sudah sukses. Dari PC 3 ke PC 4. Oke, sukses. Baiklah, selanjutnya yaitu instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Pertama kita ambil satu router. Oke, kemudian switch. Kemudian ini access point. Kemudian ada 2 PC, kita bikin tablet sama smartphone. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan cover streak. Antara switch dengan PC. Switch dengan access point juga. Oke, ini merupakan jaringan kabel. Dan ini jaringan nirkabel. Oke, selanjutnya kita nyalakan routernya. Setting DHCP-nya misalkan kita buat 192.168.1.1. Kemudian sini
IP DHCP pool, misalkan namanya A, kemudian networknya network 192.168.1.0 255.255.255.0, kemudian default routernya 192.168.1.1. Oke, exit. Kita coba isinya. IP configuration DHCP. Oke, sukses. Kemudian ini sukses juga. Oke, kemudian kita akan access point. Config port 1. Kita on-kan. Ganti namanya jadi Wi-Fi. Pengamanan WPA2 akan kita buat sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kena langsung tidak tersambung. Kemudian kita setting lagi dari PC-nya. Wireless. Kita ganti namanya Wi-Fi. Keamanan autentikasi. Kemudian pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, smartphone juga. Kita ganti Wi-Fi. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, sudah. Kita coba. Sukses. Oke, sukses. Oke, sukses juga. Router ke tablet. Sukses juga. Oke. Selanjutnya jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari serangan atau berbagai ancaman dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, sistem keamanan jaringan komputer merupakan mesin yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan melakukan pencegahan dari pengguna yang tidak sesuai atau tidak sah pada jaringan komputer. Melalui sistem jaringan inilah dapat membantu untuk melakukan pencegahan dengan cara menghentikan pengguna yang tidak sesuai atau seringkali disebut dengan penyusup. Jenis-jenis keamanan nirkabel yaitu ada yang pertama WEP yaitu Word Equivalent Privacy. Nah, WEP ini disebut juga dengan Share Key Authentication. Nah, WEP ini merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan sandi yang diberikan access point ke kliennya. Singkatnya, WEP yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. WPA ini merupakan jenis keamanan untuk melengkapi WEP tadi.
Nah, keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Nah, WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. WPA mengimplementasikan standar IEEE E802.11i. Pengamatan jaringan nirkabel menggunakan metode WPA harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut, yaitu server yaitu komputer yang dituju oleh access point yang akan memberikan autentikasi pada klien. Ada port, nomor port yang digunakan itu 1812, ada share secret, yaitu kunci yang akan dibagikan ke komputer klien secara transparan. Nah, selanjutnya ketiga ada Wi-Fi Protect Access to WPA2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP. Nah, sebagai pengganti TKIP-nya. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol yang paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Selanjutnya itu menyembunyikan SSID. SSID disembunyikan dengan maksud agar hanya yang mengetahui atau memiliki hak akses SSID yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Nah, hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sempurna karena tidak jarang juga SSID mudah dilacak oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada MAC filter. MAC address filtering adalah metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Nah, cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi, jika tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Wi-Fi Protected Access to Free Share Key atau WPA2 PSK. Nah, WPA2 PSK ini merupakan sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik daripada WEP dan WPA PSK. Nah, WPA2 PSK menggunakan dua jenis description, yaitu ada AES dan juga TKIP. Nah, TKIP ini mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES. Dengan syarat router dan WiFi adapter Anda support WPA dan WPA2-nya. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan atau network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Fungsi sistem operasi jaringan yaitu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Berikut macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Banyan VNS atau Virtual Integrated Network Service. Nah, ini Banyan VNS ini adalah sebuah sistem operasi jaringan yang populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an, yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. Nah, VNS pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari XNS. Yang kedua ada Novel Network. Novel Network ini adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell INC. Berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Selanjutnya ada Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan 3Com Corporation. Nah, LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan, triple share, yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Selanjutnya yaitu Microsoft Windows Anti-Server. Nah, Microsoft Windows Anti-Server ini menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server-side. Nah, protokol jaringan menggunakan
TCP/IP, dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi pendahulu sistem operasi Windows 2000. Nah, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Selanjutnya ada Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT Workstation. Nah, seluruh Windows ini tidak digunakan oleh server, tetapi digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan atau workstation, seperti dapat mengakses file dan menggunakan printer. Nah, selanjutnya yaitu ada GNU atau Linux. GNU atau Linux ini adalah turunan dari Unix, yang merupakan fireware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Beberapa varian Unix seperti SCO, Open Server, Novel Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, dan memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Ya, yang selanjutnya ada Unix, yaitu Unix menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, atau telnet, akses database, dan network file system atau NFS, yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.